Shalom, selamat berjumpa kembali di channel Get Money Ministry, tempat kita berbagi inspirasi dan memperkuat iman kita. Kali ini kita akan mendengarkan penjelasan khotbah eksposisi dari Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 41 sampai dengan 50 di Minggu Zudika 6 April 2025. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, hari ini kami datang dengan hati yang haus akan kebenaran-Mu. Mari bukalah mata rohani dan telinga rohani kami untuk dapat mendengar suara-Mu Tuhan dan mengalami kehadiran-Mu dalam hidup kami. Bersihkanlah hati kami dari segala hal yang menghalangi kami untuk menerima kebenaran-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Lukas pasal yang ke-7 ayat 41 sampai dengan 50. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau seandainya kita memiliki hutang miliaran rupiah, jumlah yang begitu besar sampai mustahil untuk kita bisa lunasi. Lalu tiba-tiba seorang kreditor datang dan berkata kepada kita, hutangmu telah kuhapuskan, kamu bebas. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Dan sekarang bayangkanlah ada orang lain yang hanya berhutang sedikit dan hutangnya juga dihapus. Mana yang kira-kira lebih bersyukur? Mana yang lebih mengasihi si pemberi kreditor itu, yang memberikan ampun itu, yang memberikan melunasi itu hutang kita itu? Inilah gambaran yang begitu jelas dipakai Yesus di dalam Lukas pasal yang ke-7 ini. Seorang perempuan berdosa yang mungkin dipandang hina oleh masyarakat justru datang kepada Yesus dengan air mata, mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi yang mahal. Sementara itu Simon si Farisi, pemuka agama yang terhormat, hanya memandangnya dengan sikap menghakimi. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Kenapa Yesus justru memuji perempuan itu dan bukan Simon? Apa hubungan antara perempuan, pengampunan, dan kasih? Dan bagaimana cerita ini bisa mengubah cara kita memandang dosa, anugerah, dan penyembahan? Mari kita membuka mata rohani kita dengan kita menggali pasal Lukas pasal yang ke-7 ini, di mana kita bisa melihat bagaimana pengampunan yang mengubah hidup dan kasih yang radikal dan iman yang menyelamatkan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat konteks dari Lukas pasal yang ke-7 ini, sebelum perikop ini kita melihat seorang Farisi bernama Simon mengundang Yesus makan di rumahnya. Ayat yang ke-36 itu. Seorang perempuan berdosa, mungkin seorang pelacur, datang dengan membawa minyak wangi, menangis, membasuh kaki Yesus dengan air matanya, mengeringkannya dengan rambutnya dan meminyakinya. Ayat 37-38. Simon justru merasa jijik dan berpikir, kalau Yesus ini nabi, ia pasti tahu siapa perempuan yang menjamahnya itu. Ayat 39 itu. Yesus yang mengetahui pikiran Simon menceritakan perumpamaan yang kemudian menjadi teks khotbah kita hari ini. Dan untuk mengoreksi pandangannya, maka Yesus mengajarkan kebenaran ilahi kepadanya. Jadi kisah ini menggambarkan bagaimana kasih dan pengampunan bekerja dalam hidup manusia. Dalam bagian ini Yesus menggunakan ilustrasi untuk mengajarkan Simon tentang pentingnya menyadari betapa besarnya pengampunan Allah dan bagaimana kemudian itu menumbuhkan kasih yang besar dalam hati seseorang.
Karena pengampunan adalah anugerah terbesar yang dapat diterima oleh manusia, dan Yesus menegaskan bahwa dosa kita telah sepenuhnya diampuni. Apa yang bisa kita lihat dari teks ini? Yang pertama adalah dosa yang tak dapat dibayar, ayat 41 sampai 43. Kita lihat di sini bagaimana Yesus menceritakan tentang dua orang yang berhutang kepada seorang pemberi pinjaman. Yang satu berhutang 500 dinar dan yang lain 50 dinar. Dan ketika keduanya tidak mampu membayar, sang pemberi pinjaman menghapuskan hutang mereka. Yesus kemudian bertanya, siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Simon menjawab bahwa yang lebih banyak diampuni akan lebih mengasihi, dan Yesus membenarkan jawabannya. Bapak Ibu Saudara, dinar adalah mata uang Romawi, dan 1 dinar adalah upah sehari bagi seorang pekerja biasa. Jadi 500 dinar berarti sekitar 1,5 tahun gaji. Sementara 50 dinar hanya sekitar 2 bulan gaji. Perbedaan yang jumlah yang besar ini menunjukkan bahwa manusia tidak mungkin membayar hutang dosanya kepada Allah. Semua orang baik yang merasa sedikit atau banyak berdosa tetap berada dalam posisi yang sama. Dia tidak mampu membayar hutangnya. Seorang pasien, misalnya ini satu contoh bagi kita, yang baru saja sembuh dari penyakit berat akan lebih menghargai dokter yang menyelamatkan nyawanya dibandingkan seorang yang hanya mengalami flu ringan. Demikian pula seseorang yang memahami betapa besar dosanya dan betapa besar pengampunan yang diterimanya akan memiliki kasih yang lebih besar kepada Tuhan. Kita semua adalah orang-orang berdosa yang memiliki hutang rohani kepada Allah. Tidak peduli seberapa besar dosa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dengan kekuatan kita. Satu-satunya adalah hanya menerima pengampunan dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 44 sampai dengan 46, kasih dari dosa yang diampuni. Kemudian Yesus membandingkan sikap Simon dengan perempuan yang datang kepadanya, di mana Simon tidak memberikan air untuk membasuh kaki Yesus, tidak mencium sebagai tanda penghormatan, dan tidak mengurapi kepalanya dengan minyak. Sesungguhnya ini menunjukkan sikap dingin, superioritas rohani, dan ketidaksadaran akan kebutuhan akan pengampunan. Sebaliknya, perempuan ini membasahi kaki Yesus dengan air mata, menyekanya dengan rambutnya, dan menciuminya, dan mengurapi kakinya dengan minyak wangi. Ini menunjukkan kasih yang meluap karena ia menyadari betapa besar pengampunan yang diterimanya. Dan dia memberikan minyak itu, kemungkinan besar adalah seluruh hal yang dimilikinya, itu dituangkannya ke kaki Yesus. Kita harus memahami di budaya Timur Tengah pada zaman itu adalah kebiasaan umum bagi tuan rumah untuk memberikan air kepada tamu agar mereka bisa mencuci kaki. Karena dalam perjalanan itu ada begitu banyak debu, maka itu harus dicuci sebelum masuk rumah. Dan ciuman di pipi adalah tanda penghormatan, dan mengurapi kepala dengan minyak adalah tanda kehormatan bagi tamu yang terhormat. Namun Simon gagal melakukan semua itu. Sebaliknya, perempuan berdosa ini menunjukkan kasih dan penghormatan yang luar biasa dengan cara yang lebih dalam karena ia sadar bahwa dosanya telah diampuni. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita seperti Simon yang merasa cukup baik sehingga pelayanan dan penyembahan kita akhirnya menjadi rutinitas? Nah, kalau kita berpikir karena kita sudah rajin beribadah di gereja, sudah memasuki banyak kegiatan-kegiatan, dan kita berpikir kita sudah merasa cukup baik dan itu bisa membawa kita ke surga. Tetapi saya mau katakan kepada kita adalah bahwa perbuatan-perbuatan kita itu, jikalau kita belum bertobat, belum menyembah Tuhan dengan benar, maka sesungguhnya perbuatan yang kita anggap perbuatan baik itu tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Kita harus melihat bagaimana seperti perempuan ini menyembah dengan seluruh hidup karena sadar telah diselamatkan dari jurang dosa. Simon justru memandang perempuan itu dengan kacamata dosa, tapi Yesus memandangnya dengan kacamata anugerah. Kadang-kadang kita cenderung menghakimi orang yang hidupnya berantakan. Kita sinis melihat pecandu, pelacur, koruptor, atau melihat mereka seperti apa kita melihat mereka? Apakah mereka itu sebagai orang yang harus kita benci, kita jijik melihat mereka, atau kita melihat mereka sebagai calon penerima kasih Tuhan? Kita melihat bahwa perempuan ini tidak dijelaskan dosanya secara detail, tetapi lihat responnya menunjukkan perubahan hidup.
Jadi lihat di sini, pengampunan sejati itu menghasilkan pertobatan. Jika kita mengaku diampuni tapi masih hidup dalam dosa, mungkin kita belum sungguh-sungguh mengalami kasih daripada Tuhan. Ada mungkin kita yang merasa seperti Simon, hidup teratur, rajin beragama. Waspadalah terhadap kebanggaan rohani. Ingatlah bahwa iman sejati dimulai dari pengakuan, aku orang berdosa yang butuh juru selamat. Bagi kita yang merasa seperti perempuan berdosa, Yesus berkata kepada kita, dosamu diampuni, pergilah dengan selamat. Kita tidak perlu terus hidup dalam rasa bersalah. Kenapa? Karena pengampunan itu memulihkan hidup kita. Jadi saudara-saudara, sikap Simon itu melambangkan seseorang yang menganggap dirinya benar dan tidak merasa butuh pengampunan. Sementara perempuan itu melambangkan orang yang menyadari betapa besar kasih karunia Allah dalam hidupnya. Maka kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah kita hidup seperti Simon yang merasa cukup baik tanpa pengampunan Tuhan? Atau seperti perempuan ini yang dengan penuh kerendahan hati bersyukur atas anugerah Tuhan? Mari kita renungkan itu dalam hidup kita. Yang terakhir, yang ketiga, pengampunan menyelamatkan dan memberi damai sejahtera. Ayat 47 sampai dengan 50. Yesus berkata bahwa perempuan ini menunjukkan kasih yang besar karena dosa-dosanya yang banyak telah diampuni. Sebaliknya, orang yang hanya merasa sedikit diampuni akan menunjukkan kasih yang kecil. Yesus kemudian menegaskan bahwa dosa perempuan itu telah diampuni dan imannya menyelamatkannya. Yesus menegaskan bahwa bukan tindakan perempuan ini yang menyelamatkannya, tetapi iman yang mendorongnya untuk bertindak dengan kasih yang besar. Pengampunan Allah bukanlah hasil dari perbuatan baik kita, melainkan anugerah yang diberikan kepada mereka yang percaya kepadanya. Ketika seseorang menerima pengampunan, maka hidupnya berubah dan hatinya dipenuhi oleh damai sejahtera. Salah satu ilustrasi yang mungkin bisa kita mengerti, kita bisa membayangkan seorang tahanan yang telah dijatuhi hukuman mati dan dia sudah menjalani itu, tetapi tiba-tiba dia mendapat pengampunan dari yang memberikan hukuman itu. Dia mendapatkan grasi. Kira-kira bagaimana perasaan orang itu? Saya yakin ia akan bersuka cita. Dia merasa bebas dan mengabdikan hidupnya kepada yang memberikan grasi itu. Demikian pula sesungguhnya orang yang memahami pengampunan Allah akan mengalami sukacita dan damai yang sejati di dalam hidupnya. Ingatlah bahwa pengampunan ilahi bukan hanya membebaskan kita dari hukuman dosa, tetapi juga mengubah hati kita sehingga kita dapat mengasihi Tuhan. Dan dengan lebih dalam, kasih sejati kepada Tuhan lahir dari pengalaman pengampunan dan kasih karunia-Nya. Jadi ketika kita ingin memiliki kasih yang besar kepada Tuhan, maka sadarilah betapa dalamnya kasih-Nya yang mengampuni dosa-dosa kita. Saat Yesus berkata dosamu telah diampuni, itu adalah panjang janji keselamatan yang membawa kita kepada hidup yang baru. Pengampunan adalah anugerah, itu bukan hasil usaha kita. Perempuan itu tidak membayar dosanya dengan air mata atau minyak wangi, tetapi ia menerima pengampunan oleh iman. Iman yang sejati itu menghasilkan perubahan hidup. Dan perempuan itu tidak kembali ke dosanya, tetapi hidup dalam kebebasan dan kasih kepada Kristus. Jadi dari kisah ini mengajarkan kita bahwa pengampunan Allah adalah dasar dari kasih yang sejati kepadanya. Jika kita sadar betapa besar dosa kita dan bagaimana Kristus telah mengampuni kita, kita akan merespon dengan kasih dan penyembahan yang sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, sadarilah besarnya pengampunan Allah di dalam hidupmu. Sama seperti perempuan itu, kita semua adalah orang berdosa yang butuh anugerah Allah. Jangan seperti Simon yang merasa diri cukup baik. Kasih kita kepada Kristus adalah respon atas pengampunannya. Jika kasih kita dingin, mungkin kita lupa betapa besar dosa yang telah diampuni. Hiduplah dalam kebebasan dan syukur. Pengampunan Yesus memulihkan dan mengubah hidup kita menjadi pribadi yang penuh kasih dan kita akan melakukan yang terbaik bagi Tuhan lewat hidup kita. Oleh karena itu, renungkanlah. Apakah kita sudah menerima pengampunan Tuhan? Apakah kita sudah hidup dalam syukur atas anugerah keselamatan yang sudah diberikan bagi kita? Marilah kita datang kepada Yesus dengan hati yang hancur dan penuh ucapan syukur. Karena hanya dalam Dia ada pengampunan dan keselamatan sejati. Dosamu telah diampuni dan bersukacitalah karena Yesus sudah memberikan pengampunan yang sejati bagi kita. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pengampunan anugerah yang Kau berikan bagi hidup kami.
Ajarilah kami supaya kami sadar dalam hidup kami bahwa betapa besar pengorbanan-Mu untuk menyelamatkan kami, sehingga kami terus mensyukuri keselamatan yang Kau berikan bagi hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.